Welcome to my channel Enizalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di video pembelajaran kita kali ini, dan kita akan membahas tentang pengukuran dan besaran. Nah, apa saja sih pengukuran dan besaran yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu di sini adalah pengukuran dan besaran itu adalah bab 2 pada saat kalian di kelas 10 SMA. Nah, yang dipelajari di sini adalah yang pertama adalah pengukuran, yang kedua angka penting, yang ketiga pengolahan dan penyajian data, yang keempat besaran, satuan, dan dimensi, yang kelima adalah ukuran berbagai objek alam. Jadi 5 ini adalah materi dalam pengukuran dan besaran pada kelas 10 Fisika SMA ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator, kita lihat dulu kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Yang kedua, menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Berikutnya kita lihat indikator. Ada beberapa indikator di sini. Yang pertama adalah mengamati pembuatan daftar nama besaran alat ukur, cara mengukur. Yang kedua, mendiskusikan prinsip-prinsip pengukuran, ketepatan, ketelitian, dan angka penting. Yang ketiga, mengolah data hasil pengukuran dalam bentuk penyajian data, membuat grafik, menginterpretasi data dan grafik, dan menentukan ketelitian pengukuran, serta menyimpulkan hasil dari interpretasi data. Dan yang keempat adalah membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil dari pengukuran. Nah, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, pasti kalian selalu melihat gambar berikut ini, walaupun bentuk kalian ada yang segi 4. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar jam, ya, ada jam tangan, ada jam dinding, bahkan di HP kalian ada juga jamnya, di TV biasanya juga ada dicantumkan jamnya. Jadi kalian sering sekali melihat jam dalam kehidupan sehari-hari kalian, atau juga disebut sebagai waktu. Nah, dalam fisika itu disebut sebagai waktu, dan satuan yang dipakai itu adalah second atau detik. Nah, sementara kita kan dalam kehidupan sehari-hari kita sering pakai jam, menit, detik, seperti itu. Oh, hari ini jam berapa ya? Udah jam berapa ke siang hari ini? Nanti sore kita belajar jam berapa? Nah, itu yang sering kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, waktu. Jadi disebut fisika adalah waktu. Waktu merupakan salah satu besaran fisika yang tentunya kalian sudah akrab dalam kesehariannya. Ibu rasa semuanya pernah melihat jam ini ya. Nah, secara tidak kita sadari, sudah sering kali kita melakukan pengukuran besaran waktu. Nah, ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengukuran dan semua hal yang berkaitan dengan besaran dan satuan. Nah, bagaimana cara melakukan pengukuran dengan benar? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan pengukuran dengan benar ya. Kalau waktu kita menggunakan satuannya adalah second, kita lebih baik menggunakan stopwatch. Ya, kenapa? Karena stopwatch lebih teliti ya. Kalau kita tekan, nanti detiknya bukan detik yang kecil lagi, dari detik akan berjalan berubah 1 detik. Jadi kalau untuk pengukuran waktu lebih baik menggunakan stopwatch. Oke, kita lanjut ya. Jadi materi yang pertama yaitu adalah materi pengukuran. Nah, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Jadi kita sudah punya besaran standarnya. Nah, ada 7 besaran pokok dalam fisika. Jadi itu merupakan besaran standar yang kita gunakan.
Nah, yang pertama adalah memilih alat ukur dan menentukan ketelitiannya. Nah, yang pertama, mistar atau penggaris. Nah, Ibu yakin kalau mistar atau penggaris kalian selalu gunakan dalam belajar. Nah, sehari-hari kalian sudah melihat bagaimana sih bentuk mistar atau penggaris. Jadi, mistar itu yang panjang dan bisa kalian lihat di gambar ini ya. Ini adalah namanya mistar atau juga penggaris. Jadi biasanya ada yang panjangnya 15 cm dan ada yang panjangnya 30 cm. Jadi biasanya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari dan sering Ibu lihat peserta didik bawah itu ada yang 15 cm dan ada yang 30 cm. Nah, kalian perhatikan bahwa jarak antara 0, titik awalnya kan di 0 cm sampai 1 cm itu ada skala-skala terkecilnya. Ya, ada skala-skala terkecilnya. Nah, skala-skala terkecil itu kamu lihat. Nah, di situ dia di dalam milimeter. Biasanya itu kalau untuk mistar itu adalah 1 mm. Skala terkecilnya itu adalah 1 mm. Nah, kita lihat itu adalah berarti ketelitian dari mistar itu adalah 1 mm atau ketidakpastian hasil pengukurannya 0,5 mm. Jadi dia setengah dikali dengan satuan terkecilnya. Setengah dikali dengan 1 mm, maka diperolehlah ketidakpastian hasil pengukurannya 0,5 mm atau 0,05 cm, yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut. Jadi kalian bisa perhatikan mistar kalian lihat skala terkecilnya berapa. Jadi mistar itu skala terkecilnya 1 mm, kemudian kita kali setengah, maka diperolehlah 0,5 mm. Oke ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong yang mana sih? Nah, jangka sorong bisa kalian lihat di gambar yang pinggir sini. Jadi ada seperti gigi taring bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi jangka sorong ini terdiri atas rahang tetap dan rahang sorong yang dapat digeser-geser. Adapun rahang sorong dilengkapi dengan 10 bagian skala yang disebut sebagai skala nonius. Dan selisih skala utama dengan skala nonius itu adalah 1 mm sampai ke 0,9 mm atau sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran jangka sorong adalah setengah dari skala nonius terkecil. Kalau untuk jangka sorong, skala terkecilnya yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi, ketidakpastiannya itu setengah dikali 0,01 cm, maka diperoleh 0,005 cm. Nah, kalian perhatikan dulu di gambar. Di sini ada gambar digital ya. Ini adalah termometer digital. Sementara ada di lab fisika itu ada termometer digital dan ada juga termometer jangka sorong yang manual. Jadi ada dua, ada yang manual dan ada yang jangka sorong. Ada yang manual dan ada yang digital. Nah, yang ketiga kita lihat lagi itu adalah mikrometer sekrup. Nah, yang mana sih mikrometer sekrup? Nah, yang ini ya, yang ada bentuk U di bawah ini. Jadi di sini ada skala utama dan ini yang diputar-putar itu adalah skala nonius. Ya, itu namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup juga memiliki dua skala, yaitu skala utama. Jadi skala utamanya dan skala noniusnya. Skala utama ditunjukkan oleh silinder pada lingkaran dalam, sedangkan skala nonius ditunjukkan oleh selubung pada lingkaran luar. Jika selubung lingkaran luar diputar 1 kali lingkaran penuh, skala utama akan berubah 0,5 mm.
Kemudian mikrometer sekrup memiliki ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukurannya setengah dikali dengan skala terkecil. Jadi setengah dikali 0,01 mm, maka dapatnya 0,005 mm, atau sama juga dengan 0,0005 cm. Jadi diperoleh 0,0005 cm. Jadi dari tiga alat ukur ini, mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, menurut kalian mana yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi? Ya, jadi yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi itu adalah mikrometer sekrup. Nah, semakin tinggi tingkat ketelitiannya, maka semakin bagus ya. Dimana kalian bisa lihat di sini bahwa mikrometer sekrup ketelitiannya yaitu 0,0005 cm. Sedangkan jangka sorong memiliki ketelitian 0,005 cm. Dan mistar hanya memiliki ketelitian 0,05 cm. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kamu bisa lihat di gambar sebelah kiri sini. Ya, ini adalah gambar mistar, gambar pengaris yang bisa kalian gunakan dalam belajar sehari-hari. Nah, di dalam gambar ini dia panjangnya itu adalah 17 cm. Kemudian ini adalah stopwatch ya. Juga ada di lab fisika, ada juga stopwatch digital. Sementara ini adalah jangka sorong, ya, jangka sorong digital. Dan ini adalah mikrometer sekrup, dan yang terakhir ini adalah neraca Ohl's untuk mengukur massa benda. Nah, yang kedua kita lihat cara melakukan pengukuran. Jadi pengukuran itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengukuran tunggal. Jadi skala terkecil mistar adalah 1 mm. Berarti kita cari ketelitiannya kan setengah kali 1 mm, maka diperoleh 0,5 mm atau sama dengan 0,05 cm. Nah, misalkan nih kalian pengen mengukur panjang dari ballpoint kalian atau pena kalian. Ternyata dengan menggunakan mistar diperoleh panjangnya 13,9 cm, maka kita sertai hasilnya itu dengan ketidakpastian mistar tadi 0,05 cm. Makanya hasilnya kita tulis 13,9 plus minus 0,05 cm. Jadi panjang ballpointnya atau penanya 13,9 cm dan 0,05 itu adalah ketidakpastiannya. Dalam arti kata, ballpointnya itu bisa jadi nilainya 13,9 tambah 0,05 atau 13,9 dikurang dengan 0,05. Nah, bangkit karakter kalian ya. Dalam pengukuran panjang pena menggunakan pengaris, Anda harus teliti dan tepat dalam membaca angka pada penggaris tersebut. Jadi kalian juga dalam membaca skala-skala terkecil itu kalian harus teliti. Jangan sampai salah karena akan mempengaruhi kepada hasil dari pengukuran. Berikutnya kita lihat pengukuran berulang. Ya. Pengukuran berulang berarti pengukuran dilakukan lebih dari satu kali atau berulang-ulang, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali ataupun 5 kali, atau juga bisa n kali, jadi bisa beberapa kali. Nah, data pengukuran sebanyak n kali pada keadaan yang sama dengan hasil pengukuran x1, x2, x3, dan sampai pada xn. Nah, dari hasil tersebut kita dapat nilai rata-rata hasil pengukurannya sebagai berikut. Jadi kita cari nilai rata-rata dari pengukuran yang sudah kita lakukan beberapa kali tadi. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn. Jadi kalau seandainya 10 kali berarti sampai X10. Nah, dibagi dengan N, jadi jumlah pengulangannya. Kalau 5 pengulangannya berarti dibagi 5, kalau 10 pengulangannya berarti dibagi 10. Berarti sama dengan sigma XI per N.
besarnya simpangan bakunya itu kita cari Sx sama dengan akar ya delta Xi kurang X rata-rata dikuadratkan per N kurang 1, atau Sx sama dengan akar N sigma Xi kuadrat dikurang sigma Xi dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Nah, secara statistik, laporan hasil pengukuran ini ditulis menjadi X sama dengan X rata-rata ditambah Sx-nya atau simpangan bakunya, atau X sama dengan sigma Xi per N ditambah akar sigma Xi kurang X rata-rata dikuadratkan per N dikurang 1. Itu adalah untuk pengukuran berulang. Nah, kita lihat lagi berikutnya, yaitu aspek-aspek pengukuran. Jadi ada beberapa aspek pengukuran yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu adalah ketelitian atau biasa disebut sebagai presisi. Ya, jadi kalau disebut presisi itu sama dengan ketelitian. Nah, ketelitian atau presisi didefinisikan sebagai kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kedua yaitu adalah kalibrasi alat. Kalibrasi atau peneraan adalah mencocokkan harga-harga yang tercantum pada skala alat ukur dengan harga-harga standar atau yang dianggap benar. Jadi sebelum kalian melakukan percobaan, kalian pastikan dulu sudah mengkalibrasi alat kalian. Artinya apa? Pada saat kalian menggunakan untuk mengukur massa, maka pastikan bahwa dia benar-benar menunjukkan ke angka 0. Jadi benar-benar perhitungannya dimulai dari 0, bukan di 1, 2, atau 3. Atau juga kalian menggunakan jangka sorong atau micrometer set probe, jadi benar-benar skalanya itu menunjukkan pada 0. Jadi benar-benar dimulai dari 0. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ketepatan atau akurasi. Kepekaan atau sensitivitas didefinisikan sebagai kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Dan yang keempat adalah kepekaan. Kepekaan atau sensitivitas didefinisikan sebagai kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Nah, coba kalian lakukan latihan ini ya. Apa perbedaan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang? Jelaskan pendapat kalian. Nah, sebuah pensil memiliki panjang 15,5 plus minus 0,1 cm. Coba kalian tentukan nilai rata-rata dan ketidakpastiannya. Tentukan juga presentasi nilai ketidakpastiannya. Yang ketiga, tuliskan jenis alat-alat ukur massa yang kalian ketahui. Oke, sekarang kita masuk lagi ke angka penting. Apa sih angka penting? Nah, kita lihat ya, di dalam pengukuran dalam fisika, kita juga harus memperhatikan yang namanya angka penting. Jadi itu sering kita lihat di dalam kalkulator, penjumlahan, pengurangan, di mana banyak sekali angka di belakangnya. Nah, kita harus tahu bagaimana sih aturan angka penting. Nah, yang kita lihat dulu ya, aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah angka penting. Karena disebutkan angka yang bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, jadi angka 0 apabila dia diapit oleh dua angka yang bukan 0, maka dia menjadi angka penting. Misalkan ada 1002, berarti 0 yang diapit dengan 1 dan 2 adalah angka penting. Jadi 1002 atau 1002 itu jadinya 4 angka penting. Jadi pada saat 0 berada di antara angka bukan 0 dan di sini juga angka bukan 0, di tengahnya angka 0 berarti angka 0-nya menjadi angka penting. Yang ketiga,
angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau bilangan desimal, ya dia mengikuti angka bukan 0, ada angka 0 yang mengikuti angka bukan 0, jadi dia adalah angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal adalah bukan dari angka penting. Dan yang kelima, penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah, dan angka selanjutnya adalah bukan angka penting. Jadi pada saat kalian melihat ada 6,235 dan hanya digaris bawahi pada angka 3, berarti angka pentingnya hanya sampai kepada notasi garis bawah. Jadi angka yang belakangnya sudah tidak dihitung lagi angka penting. Atau misalkan ditulis 3,267, hanya dibuat garis bawah pada angka 2, berarti hanya 2 angka penting. 67-nya tidak dihitung untuk angka penting. Jadi kalau ada yang digaris bawahi, kalian perhatikan berarti di sana batas dari angka pentingnya. Nah, untuk memudahkan kalian mengetahui banyaknya angka penting satu besaran, maka digunakan juga ada yang namanya notasi ilmiah. Nah, kita lihat contohnya ya. Tebal sebuah buku adalah 1,24 cm, berarti sama dengan 0,0124 meter. Ya, jadi angka 0,0124 meter ini bisa kita tuliskan dalam bilangan berpangkat. Jadi 1,24 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Dan angka 1, 2, dan 4 adalah angka penting, sedangkan 10,2 disebut sebagai orde besaran. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi, selain penulisan secara notasi ilmiah, untuk memudahkan sering dilakukan pembulatan. Terdapat 3 aturan pembulatan angka desimal di dalam fisika. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh, 1,234 cm, maka dituliskan 1,23 cm. Karena di belakang 3 itu 4, jadi dia kecil dari 5. Pada saat kecil dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah, maka menjadi 1,23 cm. Nah, yang kedua, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Jadi, kalau ada contohnya 12,3458, karena di paling terakhir itu adalah 8 besar dari 5, maka angka 5-nya dinaikkan ke atas menjadi 12,346. Nah, yang berikutnya angka 5. Jadi jika kalau pas di angka 5 dapat dibulatkan ke bawah maupun ke atas sesuai dengan perjanjian. Contoh, 12,345 cm bisa kita tuliskan 12,34, atau juga 0,275 itu bisa kita naikkan juga 0,28. Jadi pada saat dia pas di 5, maka bisa kita buat tetap atau kita tambahkan 1. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah operasi dalam angka penting. Yang pertama, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, jika ada yang dijumlahkan 34,569 ya, ditambah dengan 1,2. Nah, untuk yang pertama itu di angka pentingnya di 9, yang kedua yang berikutnya di 2 sudah digaris bawahi, maka diperoleh 35,769. Karena ada 2 yang digaris bawahi di sini, maka angka 9 diragukan, angka 2 juga diragukan, maka kita pilih yang paling depan. Jadi ditulis menjadi 35,8 sesuai dengan aturan pembulatan tadi, karena setelah 7 kan 6 besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 35,8. Berikutnya pengurangan, jadi 34,569 dikurang 1,2.
Jadi diperoleh hasil 33,369. Jadi kita gunakan aturan pembulatannya menjadi 33,4. Nah, untuk perkalian yang pertama 12,345 ini kan ada 5 angka penting. Kemudian 0,120 berdasarkan aturan angka penting, berarti yang 0 di belakang angka 2 menjadi angka penting, berarti 3 angka penting. Kita kalikan diperoleh hasil 1,4814. Ya, jadi dituliskan menjadi 1,48. Kenapa? Karena mengikuti angka penting yang terkecil. Jadi yang terkecil dalam perkalian ini yang pertama kan tadi 5 angka penting, yang kedua 3 angka penting, berarti yang kita tuliskan adalah juga 3 angka penting. Untuk aturan perkalian, misalkan 5 angka penting dikali dengan 2 angka penting, nanti hasilnya dibuat dengan 2 angka penting. Kalau yang terkecilnya 2. Pada saat contoh ini 5 angka penting dikali dengan 3 angka penting, berarti nanti hasilnya kita buat dalam 3 angka penting. Berikutnya kita pembagian di mana 12,234 dibagi 1,200. Jadi yang pertama 5 angka penting, yang kedua 4 angka penting. Sama seperti aturan perkalian, jadi dibuat di angka penting yang terkecil. Kita peroleh hasilnya 10,195. Jadi kita tulis dalam 4 angka penting menjadi 10,20 angka penting. Dia memiliki 4 angka penting. Nah, kita lihat contoh lagi, operasi pemangkatan dan penarikan akar. 12,5 dikuadratkan, ya, berarti diperoleh 156,25. Makanya 12,5 kan 3 angka penting, berarti kita jadikan jadi 3 angka penting. 156,25 menjadi 3 angka penting, maka kita tulis 156. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah balok kayu memiliki panjang 25,4 cm, lebar 12,8 cm, dan tebal 5,6 cm. Tentukanlah volume balok kayu tersebut. Jadi lebarnya 12,8 cm, panjangnya 25,4 cm, dan tebalnya sebesar 5,6 cm. Maka kita buat panjangnya diketahui 3 angka penting 25,4, lebarnya 12,8 juga 3 angka penting, dan tebalnya 5,6 2 angka penting. Volume dari balok harus memiliki 2 angka penting, yaitu sesuai dengan banyaknya angka penting yang paling sedikit dari ketiga besaran tersebut. Nah, kalian perhatikan panjang, lebar, tebalnya, di mana tebalnya memiliki angka penting yang terkecil, yaitu adalah 2 angka penting. Berarti hasilnya nanti kita tulis menjadi 2 angka penting saja. Jadi volumenya jadi 25,4 kali 12,8 cm dikali 5,6 cm sama dengan 1,820,672 cm. Nah, makanya nanti kita buat dalam notasi ilmiah berpangkat 1,8 kali 10 pangkat sekian, jadi 2 angka penting. Berikutnya kita lihat lagi pengolahan dan penyajian data. Nah, dari hasil pengukuran kita mendapatkan sekumpulan data. Nah, untuk memperoleh kesimpulan tentang besaran fisika yang diperoleh dari hasil pengukuran, data perlu diolah dan disajikan, misalkan dalam bentuk grafik. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat besaran, satuan, dan dimensi. Yang pertama itu adalah besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Panjang, waktu, dan kuat arus listrik merupakan contoh besaran yang dapat diukur. Besaran terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain, sementara besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok, seperti luas dan volume.
diturunkan dari besaran pokok. Kalian bisa lihat tabel besaran pokok di samping ini ya, di mana besaran pokok ada 7. Yang pertama itu adalah panjang dengan satuan meter dan lambang satuannya adalah M kecil. Kemudian yang kedua itu adalah besaran pokok massa, satuannya kilogram dan lambang satuannya adalah kg. Kemudian yang ketiga, besaran pokok waktu, satuannya adalah second dan lambang satuannya adalah S. Yang keempat adalah temperatur, di mana satuannya adalah Kelvin, lambang satuannya K. Dan yang kelima, kuat arus listrik, satuannya ampere dan lambang satuannya adalah A. Yang keenam, intensitas cahaya, itu satuannya candelan, di mana lambang satuannya CD. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat atau satuannya mol dan lambang satuannya mol. Nah, kalau besaran turunan, dia turunan dari besaran-besaran pokok. Misalkan luas, kalau luas kan panjang kali lebar, notasinya A ya. Berarti panjang kali lebar, luas panjangnya meter, luasnya juga meter, makanya jadi meter kuadrat. Yang berikutnya adalah volume ya. Volume berarti panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu ya. Berarti meter kali meter kali meter, maka jadi meter pangkat 3. Kemudian yang ketiga, massa jenis. Rho sama dengan, notasinya adalah Rho. Kita tahu rumus dari massa jenis, Rho sama dengan massa ya per volume. Makanya satuannya jadi kilogram meter min pangkat 3 atau kilogram per meter kubik. Kecepatan itu adalah V meter per second. Kecepatannya itu adalah di A meter per second kuadrat dan gayanya di F Newton per N. Nah, itu dulu ya kita bahas untuk kali ini. Jadi ada beberapa bahasan, semoga kalian bisa tahu bagaimana tentang pengukuran, angka penting, notasi ilmiah. Juga kalian bisa tahu besaran satuan dan dimensi. Kalau sudah tahu besaran pokok dan besaran turunan. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya tentang pembahasan lebih lanjut tentang dimensi dalam fisika. Nah, cukup sekian dulu ya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!